Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi lanjutan dari teks diskusi. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian teks diskusi dan lain-lain. Nah, teks diskusi ini kan untuk mencari kesepakatan, untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Maka akan ada kesimpulan dari berbagai pikiran, dari berbagai argumen dan pendapat yang dikemukakan. Nah, bagaimana cara menyimpulkan dari sebuah teks diskusi? Yang pertama, kita harus membaca dan menyimak teks diskusi secara menyeluruh. Tidak mungkin kita membaca hanya sampai paragraf 2, sementara teksnya itu keseluruhan ada 5 paragraf. Kita tidak akan bisa menyimpulkan apabila membacanya tidak menyeluruh, hanya setengah-setengah. Yang kedua, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dari teks diskusi tersebut. Ini untuk memudahkan kita menyimpulkan. Dari seluruh teks yang ada, pasti akan ada poin-poin penting atau hal penting yang dicantumkan di dalam teks. Nah, kita catat dahulu untuk memudahkan nanti membuat kesimpulan. Yang selanjutnya, menyusun simpulan berdasarkan informasi, gagasan, atau argumen yang penting dari keseluruhan isi teks diskusi tersebut. Setelah tadi kita mencatat hal-hal pentingnya tersebut disusun supaya kita tahu mana yang lebih awal. Misalkan yang lebih awal itu membicarakan diskusinya secara umum atau masalahnya secara umum, baru masuk ke pendapat, masuk lagi ke pendapat, dan terakhir menyimpulkan. Yang terakhir, kembangkan simpulan tersebut dengan bahasamu sendiri. Kalau kita mengikuti bahasa dari teks, itu akan terasa baku, ya, dan akan walaupun kesimpulan nanti jatuhnya tetap panjang. Maka kita harus mengembangkan kesimpulan dari hal-hal yang penting yang sudah kita catat tadi dengan menggunakan bahasa kita sendiri supaya lebih dipahami juga. Selanjutnya ada struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi ini tidak jauh berbeda dengan teks debat. Ada 3. Yang pertama ada isu. Isu di sini biasanya berada di atas, ya, di awal. Isu itu membicarakan mengenai masalah yang akan dibahas secara umum dan juga mulai mengerucut. Ya, di situ itu di isu. Jadi pembukaannya itu kita akan melihat dulu apa sih materi atau permasalahan yang akan dibahas di teks diskusi tersebut. Yang kedua ada argumen atau pendapat-pendapat. Di argumen ini dibagi 2, ada argumen pro atau argumen mendukung dan juga argumen kontra atau argumen menentang. Biasanya setelah isu ini yang dimunculkan argumen pro dulu atau argumen mendukung dulu, boleh 2 atau 3 paragraf. Lalu setelahnya ada argumen kontra atau argumen menentang, ya. Argumen ini berarti berhubungan dengan isu, menentangkah atau mendukungkah terhadap isu yang sedang dibahas. Yang terakhir ada simpulan. Di simpulan ini kita akan mengambil intinya atau kesepakatannya dari argumen-argumen yang sudah dibahas mengenai isu tersebut. Jadi di simpulan ini argumennya itu sebagai penguatan dari isu yang sudah dibahas, dimunculkan di situ. Secara singkat saja, hanya biasanya 1 paragraf. Yang selanjutnya ada kebahasaan teks diskusi. Di sini akan teks diskusi ini menggunakan kebahasaan atau kata-katanya apa saja sih biasanya? Ada 5. Yang pertama, kohesi dan koherensi. Kohesi itu adalah kesatuan atau kepaduan antar paragraf dalam sebuah wacana. Sedangkan koherensi, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga paragraf tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Ini tuh hampir sama, ya, kohesi dan koherensi, yaitu kesatuan, kepaduan, atau keterkaitan. Jadi di dalam teks diskusi ini tidak boleh tuh yang namanya keluar dari masalah atau keluar dari isu. Misal di atas itu kita membahas isunya itu dampak dari menonton televisi. Tapi ketika kita berargumen, malah kita berargumen mengenai dampak dari game online. Itu tidak boleh karena tidak kohesi dan tidak koheren, ya. Dan biasanya yang menandakan kohesi koherensi juga bisa ditandai dengan kata-kata. Misal dengan kata hubung kemudian, setelah itu, selanjutnya, ya, seperti itu.
Pokoknya bahasannya itu harus padu, harus berkaitan, harus berhubungan ya, supaya tidak keluar dari bahasan. Itu kohesi dan koherensi. Yang selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kata depan, ada kata hubung, dan kata seru. Kata depan ini ada di, ke, dan dari. Dan kata depan ini ketika dituliskan harus dipisahkan atau diberi spasi dengan kata yang menyertai setelahnya. Misalnya di rumah, di spasi rumah, ke spasi jalan, dari spasi sekolah. Selanjutnya ada kata hubung. Kata hubung ini banyak ya, contohnya ada untuk, yang, kemudian, dan, atau, dan lain sebagainya. Kata hubung ini bisa ditempatkan di awal kalimat, bisa ditempatkan di tengah kalimat yang menghubungkan kalimat atau frasa satu ke frasa yang lain atau ke kalimat yang lain. Dan selanjutnya kata seru. Kata seru ini bisa misalkan mari, ayo, dan kadang kata seru kalau di dalam teks itu tidak membutuhkan tanda seru ya. Karena kata seru ini adanya di dalam teks, bukan di dalam dialog. Ya, yang selanjutnya ada kata modalitas. Kata modalitas adalah kata yang mengandung makna kemungkinan, kira-kira, atau kenyataan. Kata modalitas biasanya dinyatakan dengan kata harus, akan, ingin, dan mungkin. Jadi kata modalitas ini mengandung makna kemungkinan, kira-kira, atau kenyataan. Dan 4 kata tadi, harus, akan, ingin, dan mungkin. Yang selanjutnya ada kosakata evaluatif. Kosakata evaluatif adalah kosakata yang bermakna penilaian. Karena di dalam teks diskusi ini pada akhirnya ada kesimpulan atau mengambil kesepakatan, maka dibutuhkan kosakata evaluatif. Contohnya, katanya itu hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut itu yang mana? Yang sudah dijelaskan ya pada struktur argumen seperti itu. Atau berdasarkan dampak-dampak di atas. Dampak-dampak yang mana? Yang sudah dijelaskan pada argumen. Itu namanya kosakata evaluatif. Bermakna penilaian. Menilai yang sudah diuraikan sebelumnya. Dan yang terakhir ada kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kata yang dapat membangkitkan emosi. Emosi di sini jangan dimaknai sebagai amarah. Tapi emosi ini banyak ya. Emosi senang, sedih, suka, dan lain sebagainya. Kata lain dari kosakata emotif itu adalah kata sifat. Ya, lebih mudah kalian pahami apabila kalian tahu kalau kosakata emotif ini adalah kata sifat. Banyak contoh kata sifat. Bisa kurang, lebih, cantik, bagus, jelek, dan lain sebagainya. Ya, jadi kebahasan teks diskusi ada memakai kelima kata ini. Kalau kita lihat misalnya di dalam teksnya, kadang juga ada yang tidak pakai. Misalnya tadi kata tugas kan ada 3 dibagi 3. Misal dia hanya ada salah satunya, hanya ada kata hubung saja bisa. Kata modalitas hanya ada kata harus saja bisa. Ya, jadi tidak semuanya ada, tapi secara umum kebahasan teks diskusi ada kelima kata ini. Ya, sampai di sini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga Ananda bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan pada Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.